Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang tinggal di Galatia. Paulus sedang berbicara tentang prinsip iman yang dia miliki. Dan tokoh tersebut adalah Rasul Paulus sendiri. Di dalam kehidupannya, Rasul Paulus memiliki latar belakang yang berbeda dari dunia kekristenan. Dia adalah orang yang terhormat, disegani, memiliki kedudukan. Dia dihormati oleh kalangan orang-orang Yahudi, dan bahkan dia adalah salah satu orang yang menolak adanya kekristenan. Bahkan tidak segan-segan dia menjadi orang yang turut serta mencari orang-orang percaya. Salah satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab adalah bagaimana dia menjadi saksi ketika Stefanus harus mati di rajam batu karena Stefanus adalah pengikut Kristus. Dari segala apa yang dia miliki dalam latar belakang kehidupannya, tentu tidak akan pernah orang menyangka bahwa Tuhan mau pakai Rasul Paulus ini. Tetapi pada kenyataannya semuanya berubah ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan itulah yang merubah kehidupan Rasul Paulus ini. Dari orang yang membenci anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menjadi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan kepada anak-anak Tuhan di Galatia ini, dia menuliskan, dia menjelaskan bahwa dulu dia adalah orang-orang yang memegang erat hukum Taurat.
dia memiliki pendidikan yang bagus, dia memiliki kehidupan yang baik. Tetapi karena pengenalan kepada Yesus Kristus, perjumpaan yang mengubah hidupnya, dia berani berkata bahwa apa yang pernah dia miliki, semua kehormatan dan kemuliaan yang pernah dia nikmati, dia berkata, aku menganggap semuanya itu sampah. Kenapa? Karena pengenalan kepada Kristus jauh lebih mulia dari semua yang pernah dia miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya perubahan hidup dari Rasul Paulus ini menjadi sebuah teladan yang memang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Rasul Paulus benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama, sehingga dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak mudah memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, khususnya bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Tetapi itulah yang terjadi. Rasul Paulus bermaksud menjelaskan bahwa dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak sama lagi seperti yang dahulu. Ketika dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah wujud pernyataan Rasul Paulus yang ingin mengatakan bahwa dia hidup untuk Kristus. Dan kita perhatikan sepanjang pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia benar-benar memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, dan dia menunjukkan bahwa memang dia hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus membutuhkan komitmen yang tinggi. Hidup untuk Kristus membutuhkan totalitas. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu adalah panglima kita, dan kita ini adalah prajurit. Prajurit yang baik dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak lagi memusingkan persoalan kehidupannya, tetapi dia berusaha semampu dia bagaimana caranya supaya dia menyenangkan hati komandannya, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, menunjukkan kepada kita bagaimana dia benar-benar masuk di dalam rencana Tuhan. Dia benar-benar menganggap apa yang sudah menjadi masa lalunya tidak boleh lagi mengganggu dia, menghalangi dia untuk dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita melihat ketika Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan di Galatia, dia menunjukkan banyak hal. Dia menunjukkan bahwa perubahan hidup itu penting bagi orang percaya. Bahwa kehidupan yang lama adalah kehidupan yang dikuasai oleh dosa, ketakutan, kekhawatiran, dan segala belenggu yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika seseorang berkata kepada Tuhan bahwa dia percaya kepada Tuhan, sebenarnya saat itulah perubahan itu terjadi dalam hidupnya. Dia tidak sama lagi seperti yang dahulu.
Sama seperti Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah total. Hidupnya tidak sama seperti yang dahulu. Kenapa? Karena dia sekarang adalah milik Tuhan. Dia menyadari betul sebagai milik Tuhan, dia harus hidup untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya orang percaya adalah milik Tuhan. Amin. Artinya kita harus hidup untuk Tuhan. Rasul Paulus tidak menyampaikan bahwa dia hidup untuk dirinya sendiri. Tidak. Rasul Paulus juga tidak menyampaikan bahwa dia hidup untuk pekerjaannya. Tidak juga. Tetapi justru dari pernyataannya ini kita melihat bahwa Yesus adalah prioritas di dalam hidupnya. Memahami bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda, yang tidak sama seperti dahulu lagi, itu artinya harus ada niat. Niat untuk apa? Untuk mengakhiri semua yang menghalangi kita mendekat kepada Tuhan. Kehidupan yang berbeda ini Rasul Paulus mencatat di dalam Roma pasal yang ke-12. Mari kita melihat bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami kedukaan, sama seperti keluarga Ibu Slamet. Tidak mudah menerima apa yang sedang terjadi. Tidak mudah. Bagi saya itu sesuatu yang pukulan yang sangat berat. Ya. Sampai saya berkata kepada anak-anak saya, sebenarnya memang saya bingung menyampaikannya. Tetapi kalau disuruh milih, sebenarnya saya lebih suka merawat istri saya sekalipun dalam keadaan sakit, tetapi bisa menemani saya sampai tua nanti. Saya berkata seperti itu. Tetapi melihat penderitaan yang dialami setiap hari, saya juga berkata kepada anak saya. Tetapi ketika melihat penderitaan itu, saya juga tidak tega. Jadi artinya sebenarnya saya sendiri mengalami kebingungan untuk memilih sikap. Kan tidak mungkin saya mendoakan istri saya meninggal dunia. Tidak mungkin. Tetapi saya juga harus menyadari bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Tuhan benar-benar memanggil istri saya, sekalipun di dalam pukulan yang berat, di dalam situasi yang membuat saya mengalami kesedihan yang luar biasa, juga anak-anak saya, tetapi saya tahu betul kemana dia pergi. Sesuai iman, keyakinan yang kita miliki, dia pergi kepada Tuhan. Dia mendahului saya. Dia sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang saya layani. Tuhan yang saya berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Dia, Kristus, Tuhan, itulah yang hidup di dalam aku. Akhirnya saya mulai menyadari, kalau istri saya sudah bersama dengan Tuhan,
Artinya saya tidak boleh berlebihan di dalam bersedih. Dia sudah ada bersama dengan Tuhan. Dan tujuan saya kemana? Saya juga akan kembali kepada Tuhan. Kalau sama-sama suatu kali saya akan bertemu dia dengan Tuhan, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya berkata kepada diri saya sendiri, saya harus bangkit dan saya harus melayani Tuhan lebih giat lagi, supaya suatu kali kesetiaan saya kepada Tuhan mengantarkan saya bertemu dengan istri saya. Sehingga minggu pertama saya diundang pelayanan. Ketika ditelepon, saya berpikir memang saya masih mengalami duka cita. Tetapi karena prinsip iman tadi harus saya miliki, seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saya berkata, saya siap melayani. Saya siap melayani. Loh, kenapa saya harus siap melayani? Karena saya sudah berkata kepada diri saya sendiri, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ketika diuji seperti itu, saya harus buktikan bahwa memang saya hidup untuk Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita melihat bahwa hal ini terjadi karena kita belajar dari firman Tuhan, dari seorang tokoh yang bernama Paulus ini. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak lagi seperti orang dunia ini, tetapi firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, ketika kita bersikap hidup seperti orang dunia? Tidak bisa. Rasul Paulus menasihatkan sesuatu yang baik kepada kita, bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Itu artinya setiap orang percaya, mereka seharusnya adalah hidup untuk Kristus. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi mereka hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ketika firman Tuhan menyampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus ini, saat dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa dia hidup secara totalitas kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13, dia berkata seperti ini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita hidup bukan lagi diri kita sendiri, sehingga kita perlu juga hidup secara totalitas kepada Tuhan. Di sini dikatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati.
kehidupan yang lama itu kehidupan di dalam kematian akibat dosa. Sebelum kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita dibelenggu. Setiap waktu, setiap hari kita ada di dalam kutuk dosa. Berbagai macam cara, berbagai macam ritual kita lakukan untuk menghindari celaka. Sehingga setiap orang yang belum mengenal Tuhan, waktunya itu habis untuk menghindari celaka. Sehingga tidak punya waktu lagi untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena sibuk. Harus bikin ini, harus bikin itu, supaya tidak celaka. Itu adalah salah satu contoh. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita berbeda. Kita tidak sama lagi seperti orang dunia, tidak sama lagi seperti dahulu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, sekalipun ada berbeda tradisi, budaya, tetapi kehidupan sebelum mengenal Tuhan itu seperti itu. Orang berkata, kalau kamu mau selamat, bawa jimat ini, pakai ake ini, pakai kalung ini, ya, harus bawa ini. Wah, segala macam dibawa, tetapi bukan yang penting. Bahkan segala sesuatu, kadang-kadang sesuatu yang tidak berguna kita bawa. Tetapi ketika mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai orang merdeka, tidak usah ritual apapun, Tuhan lindungi kita semuanya. Amin. Inilah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan lagi seperti orang-orang dunia ini. Kita orang-orang yang diselamatkan harus punya keyakinan yang sungguh-sungguh. Namanya totalitas itu, keyakinan kita itu tidak boleh setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Yakinnya itu juga harus yakin penuh bahwa hidup kita sepenuhnya di dalam lindungan Tuhan. Dan ketika Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, semoga itu juga menjadi komitmen kita bersama, bahwa hidup kita bukan lagi kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Sehingga kewajiban kita adalah hiduplah untuk Kristus. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hiduplah untuk Kristus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Dan dia berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia berkata, hidupnya adalah hidup oleh iman. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Sama, Rasul Paulus berkata, dia hidup oleh iman. Dia tidak hidup karena pengetahuannya, kepandaiannya, kekuatannya. Tetapi di sini dia berkata, dia hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya. Dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu sangat mengasihi orang-orang percaya, termasuk kita yang hidup di masa sekarang ini. Yesus telah menyerahkan dirinya itu karena kasih yang luar biasa besarnya. Itulah yang harus mendasari iman percaya kita, keyakinan kita. Karena kasih Allah yang begitu besar, tentunya itu akan memberikan perlindungan dimanapun kita berada.
Penebusan dosa menjadi masalah penting bagi manusia. Orang berusaha berbuat baik supaya dosanya dikurangi. Itu menurut pendapat orang dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, dosa kita berkurang itu bukan karena perbuatan baik. Bahkan firman Tuhan berkata, dosa itu ya dosa. Lalu bagaimana supaya dosa itu berkurang? Tuhan tidak mengurangi dosa kita, tetapi Dia menyerahkan hidupnya menjadi korban, bukan untuk mengurangi dosa kita, tetapi untuk menghapus dosa kita. Nah, dosa kita dikurangi sampai kita dipanggil Tuhan. Apakah bisa 0%? Tidak bisa. Dikurangi perbuatan baik kita dengan perbuatan buruk kita, mungkin jauh lebih banyak perbuatan buruk kita. Makanya dunia berkata kalau orang meninggal, mereka harus melewati sesuatu. Mereka harus ada di dalam penjara, di mana siang malam mengalami penderitaan. Makanya orang dunia harus kirimkan apa? Doa. Tetapi bagi kita orang percaya, itu semua tidak berlaku. Karena Tuhan Yesus jelas-jelas berkata, aku pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, aku sendiri datang menjemput kamu. Artinya kita ini diakui oleh Tuhan sebagai warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, Tuhan memberikan hak istimewa kepada kita. Hak sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan surga. Orang-orang yang kita kasih sudah ada di sana. Mereka sudah reuni, sudah bersukacita. Tinggal kita yang masih di dunia inilah yang harus berjuang. Bagaimana supaya menjadi yang terbaik, supaya kita totalitas menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang kita kasih. Bahkan kalau perlu kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi dalam melayani Tuhan. Teladan mereka tidak akan pernah mati. Teladan mereka akan hidup dalam hidup kita. Itulah yang menguatkan kita untuk kita semakin melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa yang mereka bangun tidak boleh kita runtuhkan, tetapi justru harus kita sempurnakan. Amin. Rasul Paulus adalah teladan yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu Saudara haruslah kehidupan yang berbeda. Bukan kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa. Tetapi kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Harusnya lah menjadi kehidupan yang baru. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mari sebagai milik Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup totalitas, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Saya kena percaya Tuhan juga akan memprioritaskan hidupmu di dalam kehidupan Tuhan. Amin. Saya sebut kita semuanya bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk